Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala jami'i umurid dunya wa umurid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa muhibbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat, salam, barokah, fadilah, asyaraf, ad-darajah al-aliyah ar-rafi'ah, semoga terus oleh Allah dicurahkan ke pangkuan beliau Nabi Agung, Nabi yang kita cintai, Nabi yang selalu kita sebut namanya, Nabi yang selalu kita bersolawat kepadanya, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat salam Allah diberikan kepada seluruh para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pecinta-pecintanya, juga kita sekalian mendapatkan sholawat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Syawal bagi teman-teman sohib-sohib yang menjalankan. Tidak ada istilah terlambat dalam orang mau melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya mendapat tamu dari anak-anak muda NU Kabupaten Sukoharjo, minta kepada saya untuk menjelaskan apa fadilahnya puasa Syawal. Ya, karena nuwun sewu, ya, di antara kita ini kadang-kadang tidak pernah mendengar sama sekali apa itu manfaatnya, apa itu faedahnya, apa itu fadilahnya puasa 6 hari dalam selama bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti yang akan saya sampaikan ini membawa manfaat buat saya sendiri, manfaat buat keluarga saya, dan juga manfaat buat semua anak-anak dan generasi-generasi muda, agar terbiasa mulai sekarang ini menjalankan ibadah-ibadah sunnah-sunnah muakkadah, sunnah-sunnah yang memang sering dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sering dilakukan oleh orang-orang soleh, yang sering diamalkan oleh para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal semoga kita mendapatkan barokah dari mereka, insyaallah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang puasa Syawal ini dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah, bahwa sesungguhnya puasa ini memang ibadah yang unggul di dalam ajaran Islam. Maka
ketika kita bisa menjalankan ibadah Ramadan, puasa Ramadan selama 29 hari atau selama 30 hari, sudah genep 1 bulan, itu kita dianjurkan teriak-teriak membaca takbir, gitu. Karena apa? Itu bukti kemenangan kita. Menang dengan siapa? Menang dalam perang dengan nafsu kita sendiri. Ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bagi para kaum sholihin, ini sebenarnya merupakan kemenangan yang sangat besar di dalam nilainya dalam Islam. Kenapa? Karena perang dengan nafsu sendiri ini lebih sulit daripada melawan musuh. Kalau kamu tengkar atau tinju, jelas musuhnya kelihatan. Kalau kamu main sepak bola, jelas musuhnya kelihatan. Kalau kamu main badminton, kepingin menang dengan usaha yang betul, musuhnya kelihatan. Bisa mengetahui mana kelemahannya, di mana nanti kita harus trik apa yang harus kita jalankan sehingga kita bisa jadi orang yang menang. Tapi puasa ini melebihi daripada jihad fisabilillah, melebihi daripada perang. Karena apa? Sesungguhnya memerangi nafsu sendiri itu yang berat di dalam orang-orang yang beragama Islam. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kemarin ada pertanyaan, wahai Pak Ustadz, apakah sekarang ini sudah masuk hari yang ketiga? Apakah yang masih disunahkan puasa Syawal itu? Ya, maka di sini nanti akan saya bahas bahwasanya di samping puasa itu ada fil ashhuril hurum, ya. Ada puasa itu nanti di bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada puasa di bulan Rajab, gitu. Dan juga ada puasa hari Arafah, gitu. Ada juga puasa-puasa yang di awal bulan, akhir bulan, juga pada hari Arafah, pada hari haji, tanggal 10 Dzulhijjah. Itu nanti semuanya satu persatu itu memang Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Betapa luasnya, betapa hebatnya, betapa unggulnya umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ya, setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan pun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang pendek yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bunyinya kurang lebih begini, bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin, wa fi hadisin akhar man shoma ramadhana summa atba'ahu bisittin min syawal wa ka'annama shomat dahra kullahu. Barang siapa sudah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, subhanallah, tidak diberi halangan oleh Allah, bisa puasa dengan sempurna, puasa tidak bolong-bolong, puasanya sempurna betul. Akhirnya apa? Sudah puasa Ramadan, sudah takbiran, sudah sholat Id, akhirnya dia menyambung lagi, masih menyempatkan puasa lagi, namanya puasa Syawal atau puasa sunat bulan Syawal, 6 hari waktunya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa ka'annama shomat dahra kullahu. Orang yang semacam ini, umat saya yang kelakuannya seperti ini, persis seperti orang menjalankan puasa sepanjang sejarah, sepanjang masa, seumur hidupnya dicatat puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, 6 hari. Kemudian ada yang bertanya,
Pak, itu 6 hari itu harus tertib dari tanggal berapa sampai tanggal berapa atau bisa dicicil selama 1 bulan. Kemarin sudah saya singgung. Kalau di sini sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, summa atba'ahu, kemudian dia menyusulnya 6 hari. Nah, namanya menyusul 6 hari itu selama waktunya selama bulan Syawal. Jadi boleh kau kerjakan ya berturut-turut sampai 6 hari. Boleh juga dikerjakan tidak urut-urut. Umpamanya sekarang longgarnya slownya Senin dan Kamis umpamanya itu. Setiap Senin dan Kamis. Itu nanti setelah 3 minggu selesai 6 hari. Atau nanti kalau orang wanita kebetulan masih punya utang, masih nyaur, kodok gitu, atau orang sedang sakit, kodok dulu. Setelah kodok selesai, berapa utangnya, baru niat puasa bisitin min Syawal 6 hari. Pokok selama sepanjang 1 bulan Syawal itu puasanya cukup 6 hari. Itu seperti dicatat oleh Allah sepanjang kau hidup di bumi, sepanjang kau menetap di bumi Allah ini, dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kau puasa setiap hari selama hidupmu. Subhanallah ya. Ini fadilah yang luar biasa, kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak di situ ada 7 keistimewaan bagi orang-orang yang membiasakan atau belajar menikmati puasa di bulan Syawal ini. Maka para aulia, kaum solihin terdahulu sangat-sangat gitu, perhatian dengan puasa 6 hari ini. Kalau kiai-kiai Jawa Timur atau kiai-kiai Jawa Barat itu biasanya kalau setelah Idul Fitri nanti seminggu sesudah itu. Jadi kalau kemarin hari rayanya hari apa kemarin? Hari Ahad ya. Hari Minggu, hari Ahad. Nanti hari Ahad berikutnya, jadi hari yang ke-7 itu masih ada hari raya lagi. Hari Raya Kupat. Hari Raya Kupat, hari raya bagi orang yang puasa 6 hari. Masih ada istilah lagi, Rioyo Kupat, Rioyo ngaku lepat, Rioyo yang hari raya di situ pestanya orang-orang yang sudah melaksanakan 6 hari. Jadi mulai tanggal 1 hari raya, kemudian dimulai kalau urut-urutannya kiai-kiai kuno itu, jadi Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, minggunya persis 1 minggu hari raya Kupat. Hari raya apa? Selamatannya orang-orang yang puasa Syawal. Ya. Hikmahnya apa? Barokahnya banyak. Ya, diantaranya kita yang tidak ikut puasa juga merasakan makan kupat. Ya. Maka orang Jawa ini kuat-kuat, hebat-hebat, antivirus, anti corona insya Allah. Allahumma amin. Karena selalu apa saja dimakan. Pokoknya fikul dimakanin, makan. Jadi di setiap tempat pokoknya isinya makan, seneng semua. Nah, nyuguh tamu, nyeneng ke tonggo, nyeneng ke konco, ini ganjarannya yang luar biasa. Yang bisa daf'ul bala dan lain sebagainya. Ya. Maka bismillahirrahmanirrahim, kemarin saya singgung sampai inilah ulama-ulama terdahulu amaliannya ya seperti ini. Temurun-temurun dari ayahnya, dari kakeknya, dari jidnya, dari sana sampai dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena perkembangan zaman, ya, sekarang ini, jadi kamu kenapa kok ulama itu ada yang puasa langsung tanggal 2 langsung sampai tanggal 7? Tapi ada yang mengatakan enggak, pokoknya selama 1 bulan Syawal itu boleh kau cicil. Karena manusia itu kan punya tugas masing-masing ya. Kadang-kadang kalau namanya habaib atau namanya kiai, namanya ulama itu kadang-kadang banyak tamu-tamu yang datang. Yang mongko nyenengke tamu, ikramud duyuf itu pahalanya besar.
Jadi kalau kita ketemuan orang, tamunya pada datang, api malah ora poso sih. Lagi pengen poso nanti dari yang lain. Karena masih banyak tamu. Jadi dengan niat yang baik inilah Islam ini menjadi indah. Jadi poso juga luar biasa. Tidak puasa pun luar biasa. Wah ini. Maka yang membanggakan Rasulullah itu, ya di hadapan malaikat, Rasulullah ini punya umat ini paling bangga, paling senang sendiri. Karena umat saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya cita-cita, tidak keturutan, sabar, catat pahala. Punya keturutan cita-citanya, ahli sodako, ya kena pahala. Dapat pahala juga. Orang sehat dapat pahala, gering loro dapat pahala juga. Subhanallah. Gitu. Kalau dia dapat musibah, sabar. Kalau dia dapat rezeki, syukur. Apalagi orang-orang Jawa nih kata, saya umpamane apa jenis sakit atau kena apa gitu, mungkin kena batu apa-apa. Waduh, sakit luar biasa. Neng alhamdulillah, untung ora kena moto, kena pinggire. Nah, alhamdulillah ya. Disadu wong dua wah sikile pincang, untung sing pincang siji tok. Lek pincang karo-karone lek aku ora iso mlaku. Lek karo-karone dudu pincang jenenge lompo ya. Nah, pokoknya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di antaranya sudah saya ceritakan kemarin ada seorang ulama besar yang bernama Sufyan Tsauri. Singkat cerita, Sufyan Tsauri ini saya pernah tinggal di Mekah selama 3 tahun. Kemudian saya selama tinggal di Mekah itu saya punya kenalan banyak. Ya. Suatu saat saya melihat ada seorang tetangga orang Mekah sendiri itu setiap duhur mesti setiap dengar suara adzan dia sudah di situ. Dia tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, setelah itu baca Quran, ikut berjamaah, nanti setelah itu masih nunggu asar. Setiap hari saya lihat begitu, orangnya nih alim, orangnya nih soleh, orang ini istiqomah, luar biasa. Sehingga menganggap saya ini temannya atau sahabat karibnya. Setiap ketemu saya disapa, dia senyum sama saya, akhirnya perkenalan dengan saya. Suatu saat dia itu ketika sakit saya dipanggil ke rumahnya. Kemudian saya setelah datang di rumahnya saya pikir ada apa. Ternyata kawanku tadi pesan kepada saya, aku keadaan Kang Sufyan, ya, saya keadaan sakit. Saya pesan kepada jenengan. Pesan apa wahai kawanku? Suatu saat nanti kalau memang saya ini kelihatannya sakit saya ini agak parah. Kelihatannya saya itu ada tanda-tanda mau mati. Saya mau meninggal dunia. Maka saya pesan kepada Anda Kang Sufyan. Pesan apa? Tolong Kang Sufyan ya, nanti kalau saya benar-benar mati, ya, tolong saya itu karena ya saya kalau orang Mekah itu biasanya kan ya tidak seperti orang Jawa, orang Mekah itu. Kalau orang Jawa gotong royong, apa-apa ada yang bantu, ada apa-apa ada gotong royong, seneng ya guyup gitu kalau orang Jawa ini. Kalau orang Arab tuh mungkin beda gitu. Jadi mungkin kalau ada kematian dan sakit ya urusannya keluarganya masing-masing. Ini karena punya teman dekat, tadi ngomong sama Sufyan. Kang Sufyan, nanti kalau saya meninggal tolong ya panjenengan yang saya minta tolong untuk apa tuh ngopeni saya, yang memandikan saya, yang memudhoni saya, yang memimpin sholat saya, mendoakan saya. Dan nanti kalau seandainya saya diantar ke kuburan, tolong yang baca talqin panjenengan. Tolong nanti selama 3 hari 3 malam saya dijaga, jangan biarkan saya sendirian di kuburan. Tolong nanti saya dibaca-bacai zikir, dibaca-bacai tahlil, hadiahkan buat saya. Karena pengalaman saya pertama kali masuk kubur, saya takut. Saya takut nanti kalau ketemu dengan mungkar nakir harus bagaimana. Maka tuntunlah saya, lakinni, tuntunlah saya, talqinlah saya
agar saya bisa lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falamma mata sadiqi, katanya Sufyan Tsauri, aku dengar ketika memang betul-betul sahabat karib saya itu meninggal, maka saya langsung datang ke tempatnya, ke rumahnya. Saya yang bertanggung jawab sesuai dengan amanatnya, sesuai dengan wasiatnya. Saya yang mengkafani, saya yang memandikan, saya memimpin doa, saya memimpin sholat, dan saya antarkan di kuburnya. Sampai 3 hari 3 malam saya dikubur. Di kuburannya itu. Akhir cerita, malam pertama saya berada di kuburan itu, saya asik-asiknya munajat, saya asik-asiknya baca wirid, ternyata saya mendengarkan suara. Ada suara, wahai Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya temanmu yang dikubur itu tidak butuh doamu, tidak butuh tahlilmu, tidak butuh zikirmu. Karena sahabatmu ini sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan dia ini mengamalkan puasa 6 hari. Akhirnya terbangun Sufyan Tsauri ini, bangun, kaget. Kok saya ini ngimpi aneh ini, gitu? Ngimpi betul apa ngimpi dari setan ini? Ya, karena pikiran saya mikir kawanku terus, mungkin setan masuk, saya tidak peduli. Malam kedua, zikir lagi, munajat lagi kepada Allah, tahlilan lagi, baca Quran lagi, tertidur makler sebentar, dengar suara itu lagi. Wahai Sufyan Tsauri, pulanglah kamu. Sesungguhnya kawanmu yang dikubur itu tidak butuh bantuanmu, tidak butuh doamu. Dia itu sudah lolos, aman, santai di kuburannya, tenang. Dikatakan nim naumatal arus, tidurlah, istirahatlah, ini tempat istirahatmu. Ini raudhatun min raudhati jannah. Raudhatun min riyadil jannah. Akhirnya Sufyan Tsauri tadi tidak percaya lagi, ini betul apa enggak. Malam ketiga mimpi gitu lagi. Pulanglah kamu. Akhirnya saya terpaksa pulang. Ya. Saya tinggal pulang, dan mulai saat itu saya betul-betul yakin bahwasanya itu memang benar-benar mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya yakin, saya menjadi prinsip saya mulai sejak tahun itu, saya bermimpi seperti itu, selamanya saya melakukan puasa Syawal 6 hari. Tidak pernah saya tinggalkan. Maka pantas kalau Sufyan Tsauri ini punya karangan kitab banyak. Sufyan Tsauri diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya amaliyahnya yaitu istiqomah dalam menjalankan sholat sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal faka'annama shoma dahra kullahu, itu hadis kesepakatan ulama riwayat Imam Muslim, hadis yang nomor 1164. Yang kedua, hadis yang lain ada tambahannya. Setelah faka'an nama somat dahro kullahu, ada terusannya, wa kullu hasanatin bi asyri amsaliha. Ya, di samping itu, siapa yang puasa 6 hari setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri, itu menjadi asbabun nuzulnya, ya, menjadi sebab diturunkannya ayat Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Siapa orang melakukan kebaikan 1, maka dilipat gandakan oleh Allah minim 10 kali lipat. Jadi maksudnya ini membedakan antaranya fadilahnya sedekah dengan fadilahnya puasa. Karena apa? Kalau puasa ini urusan pribadi, urusan nafsu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang semestinya pahala itu 1
dilipat gandakan oleh Allah sampai menjadi 10 kali lipat. Wis di atasnya dijanji oleh Allah seperti puasa seumur hidup sepanjang masa, masih dikasih bonus lagi. Dan setiap kebaikan satu, baik lewat ibadah sunnah yang lain atau apa-apa yang lain dilipat gandakan 10 kali lipat. Karena itu tadi, karena memerangi hawa nafsu ini jauh lebih berat daripada merangi musuh yang kelihatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, sababun nuzuli hadhil ayah fi syahri Syawal wa fi hadisin akhar ba'dal hijrati, ba'da tamamil hijrati. Jadi asbabun nuzulnya man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini ada yang mengatakan ini menunjukkan fadilahnya puasa di bulan Syawal. Ada yang menunjukkan ini pahalanya orang-orang yang ikut hijrah. Jadi setelah dia dulu sebelum hijrah amalannya biasa. Setelah ikut sama Rasulullah, itu di bulan Syawal ada pengumuman dari Rasulullah mulai saat ini orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi artinya sama saja, itu bonus buat orang-orang muhajirin, juga bonus bagi orang-orang yang puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala ternyata ada terusannya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa beramal kebaikan satu, maka dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan barang siapa melakukan kejahatan atau keburukan satu, maka dibalas oleh Allah sama-sama, satu sama satu. Ya. Wa hum la yuzlamun, sama sekali umat manusia tidak ada yang dicurangi oleh Allah, bahkan diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau menurut dongeng para wali, kita umat Nabi Muhammad SAW ini sudah dari sononya mendapat darajat fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fadil mubarak. Fadl dengan fadil sama, insyaallah. Allahumma, kalau bahasa Rasulullah fadilah, itu mendapat fadilah, mendapat fadl. Fadl itu kebalikannya namanya adil. Jadi adil itu persis timbangannya, ya. Di sini saon, sini satu on. Sini 1 kilo, ini 1 kilo. Kalau fadl enggak, sini 1 on, sini 2 kilo. Nah, ini namanya fadl. Allahumma, maka para habib doanya, Allah adkhilna fi dairati fadlika wa la tudkhilna fi dairati adlika. Ya Allah, sama sekali jangan saya dimasukkan dalam keadilanmu. Gitu? Mulai tidak ada doanya para kiai, Allahumma ya adil, Allahumma ya adil. Al-adlu kan asmaul khus. Itu pernah baca wirid ya adlu, ya adilu. Pernah enggak? Tidak ada. Nanti kalau kita minta keadilan, diadili sama Allah, kujur. Lah 1 dibales 1. Ramadan sebulan dibales ganjaran 1 bulan. Puasa 6 hari dibalas 6 hari. Hitung-hitungannya gitu. Dosane siji ganjarane siji, berarti 1 tambah 1. Jadi nek dosane siji dilong ganjarane siji. Wis bu gitu. Mulane nek urusan dunia karo wong lho, mateni wong, ya hukumane pateni genten. Ngamplengi wong ping 3. Ya nanti balasane kampleng ping 3. Lek sing kampleng ora gelem, ya bayar denda. Sekali kampleng piro?
disepakati, ada hakimnya nanti. Nah itu, jadi kalau kita masuk daerah wilayah keadilan Allah, kita njaluk diadili, ya Allah, aku ini punya amal banyak, tolong saya diadili, saya dimasukkan surga dengan amal saya. Oh, gujur nanti kamu. Ya. Dipotong ini, wah, nggak dapat pahala nanti. Jadi orang masuk surga itu karena fadl, karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam menggapai fadl minallah ini, salah satunya kita merayu Allah, yaitu meniru sunnahnya, meniru akhlaknya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, man ahya sunnati, kata Rasulullah, faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Besok akhir zaman, banyak orang-orang yang melupakan sunnahku. Di saat-saat orang-orang melupakan sunnah-sunnahku itu, kok ada dari umat saya melakukan sunnahku. Di antaranya puasa 6 hari Syawal. Karena atau faqad ahabbani, berarti orang ini betul-betul berpegang dengan saya, betul-betul cintanya kepada saya, betul-betul mencintai saya. Pokoknya kalau orang-orang cintanya sama saya ini betul, pasti nanti bareng saya di surga. Wa fi hadisin akhar kana wajabat lahu syafaati. Kalau di sini kana ma'i fil jannah. Di hadis yang lain wajabat lahu syafaati, pasti orang itu mendapat syafaat saya. Allahumma amin. Yang nomor 6, ini bukti memang kamu itu memasuki bulan Syawal. Ya, bulan Syawal. Karena Syawal itu aslinya sendiri dari kata-kata syala atau syawala, ya. Maka syawala atau syala itu artinya peningkatan. Berarti kau orang-orang yang benar-benar menjadi orang yang naik 1 derajat, punya tingkatan, naik kelas, lulus dalam menghadapi ujian Allah. Allahumma amin. Maka dikatakan bulan Syawal adalah Syawal itu peningkatan taat kita, ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bulan setelah Ramadan namanya bulan Syawal. Kalau kamu belajar bahasa Arab atau lihat komus di bahasa Arab, dari kata-kata Syawal ini, ya, atau kata-kata ada yang syalla, ya, ada syawala, ada syala, ada satu lagi apa? Syalla yasillu, ada syalla yasullu. Biasanya kalau orang Arab habaib itu sillo, itu artinya luas. Kadang-kadang sillo itu ambil. Sillo indana, gitu. Ada kadang-kadang sillo itu ayo dimulai, gitu. Sillo ya ikhwani asabuh tanjali annal qurab qolal fatal habasyi sajanil bariha sauti tarab harik dawail ish man ala ubuh alal ummah wajab. Sillo ya ikhwani asabuh tanjani annal qurab. Sillo, ayo mulai. Atau Habib Anis dulu zaman manggil saya, Ibu Itawi, ta'al, sillo, kitab, ikrau, sabiru, sillo, kitab ilahina. Kitab gawarene, ayo dimulai pengajian. Sillo ya ikhwani asabu tanjani annal qurab. Ya, itu kalau di sisi yang lain bahasa Arab itu, ya. Tapi kalau syalla ya sillu, syallat ya jahu, itu namanya tangannya rusak atau apa namanya? Cekot atau yang lumpuh ya, lumpuh. Salah juga artinya lumpuh, tapi di sini bukan dari salah, dari salah, ya kan? Salah itu atau syawala atau syawala itu namanya meningkat 1 derajat, berarti naik kelas berarti lulus. Yang terakhir tidak kalah pentingnya, memang tujuan puasa itu
adalah akan membina kamu manusia ini akan menjadi orang yang derajatnya yang tinggi, kau digolongkan orang-orang yang muttaqi. Allahumma ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu sekalian diwajibkan oleh Allah puasa seperti orang-orang sebelum kamu dulu. Sudah ada puasa, sudah ada syariat zaman dahulu, tapi khusus buat kamu agar apa? La'allakum tattaqun. Kamu sekalian akan menjadi manusia-manusia yang mempunyai predikat yang tinggi adalah mendapat gelar muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu littaqwa wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya akibat yang terpuji, yang memperoleh kesuksesan akbar di dunia ini adalah hanya satu yang memiliki, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya dilanjutkan, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin, ya. Wa ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin, wa ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin wa min zumrati ibadihil muttaqin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sedikit ya saya sampaikan ini, semoga ada manfaatnya dan ada baiknya bagi kamu yang akan menjalankan ibadah puasa ini. Sekali lagi ya, boleh dicicil selama 1 bulan Syawal. Mau ngambil setiap hari apa enggak apa-apa. Mau berturut-turut 6 hari ya enggak apa-apa. Terserah kamu. Inilah bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang tanya lagi niatnya bagaimana Pak Ustadz? Niatnya gampang sudah. Nawaitu shauma ghadin, itu an syahri Syawal sunnatan lillahi ta'ala. Boleh, gitu. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa saya enggak apa-apa, bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah, ya, saya niat puasa Syawal sunat lillahi ta'ala. Hebatnya lagi, satu terakhir, ya. Sholat puasa sunnah ini tidak butuh malam kudu niat. Seandainya kamu niatnya siang tidak apa-apa. Umpama kamu bar subuh tertidur, zuhur bangun, waduh aku niat puasa tapi kok tertidur saya. Kamu belum minum, belum makan. Wah, ini zuhur sama asar tinggal 4 jam, 5 jam sudah maghrib. Mulai sekarang aku niat puasa Syawal. Umpamanya itu penuh pahalamu itu. Dapat pahala penuh. Puasanya setengah hari, pahala penuh. Jadi mulai besok tidurlah sudah itu. Tidak usah apa-apa. Duhur atau jam 2 bangun, niat puasa ini 4 jam dok puasanya insyaallah. Ya. Jadi itu saking hebatnya. Jadi di sisi yang lain memang kehebatannya puasa Syawal gitu. Jadi puasa sunnah-sunnah yang lain, ya. Jadi puasa sunnah itu tidak butuh niat sampai di malam hari. Puasa Ramadan itu kebanyakan ulama mengatakan harus nawaitu shauma ghadin anadai fardhi syahri Ramadan ya di sanatillahi ta'ala. Tapi kalau puasa sunnah semisal puasa Syawal ini, tidak usah pakai niat, tidak apa-apa. Bangun pagi, ngerti sudah jam 9, itu mau sarapan nyatanya perut sudah kenyang, itu tur sepi tidak ada tamu saya. Nah, itu. Atau yang kedua gini, pokoknya niat puasa. Ya begitu ada tamu, mokel sih tidak apa-apa. Ya. Bar mokel dilanjutkan puasa lagi ya. Sebenarnya malaikat dinyatet dan pahalanya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit yang saya sampaikan ini semoga ada manfaatnya, ada baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu iyyakum minal aidin al faizin wa ja'alna wa iyyakum minal maqbulin wa min zurriyati ibadil muttaqin wal mukhlisin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Wala taj'alna wa iyyahum ya Allah min ahli syarri wad-dhanqi wad-dhair ya waliya kulli khair ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.